Pemirsa, nilai tukar rupiah sudah hampir menyentuh level Rp15.700 per dolar Amerika Serikat. Lebih tinggi Rp1.000 dari asumsi APBN 2023 yaitu sebesar Rp14.750 per dolar. Bagaimana respon pelaku usaha terhadap pelemahan rupiah? Apakah sudah meningkatkan biaya produksi barang atau jasa? Kita akan segera membahas lengkapnya bersama dengan Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, Kadin, Sarman Simanjorang. Pak Sarman, kita bisa lihat nilai tukar rupiah akhir-akhir ini melemah, saat ini hampir 15.700, Pak. Nah, ini apakah terasa di pengusaha ada kenaikan biaya produksi atau jasa, Pak? Ya, kalau kita lihat pelemahan ini semakin berkepanjangan, otomatis akan berdampak terhadap biaya produksi dalam hal ini. Ya, memang kita lihat gini Mercy ya, bahwa memang kalau ada kejadian seperti ini, memang ada juga teman-teman kita yang cuan, ya. Tapi memang kebanyakan ini juga adalah yang rasa kekhawatiran karena kalau misalnya katakanlah mereka orientasi murni ekspor dan memakai produk dalam negeri, tentu cuannya akan banyak. Tapi misalnya kalau mereka tetap memakai ketergantungan barang-barang impor, khususnya bahan-bahan baku, tentu juga tidak maksimal dalam hal ini. Tapi secara umum tentu memang dunia usaha akan mencoba mensiasati dalam hal ini. Cuman memang yang menjadi pertanyaan adalah apakah ini akan berkepanjangan. Nah, kalau berkepanjangan memang mau tidak mau dunia usaha itu akan harus menyesuaikan. Nah, itu dampaknya nanti apa? Dampaknya mau tidak mau adalah kenaikan harga-harga produksi dalam hal ini. Nah, ini juga sampai ke tangan konsumen, mau tidak mau juga harganya akan menyesuaikan dalam hal ini. Kami tentu dari dunia usaha sangat berharap bahwa pemerintah mengambil langkah-langkah yang strategis bagaimana upaya agar pelemahan ini tidak semakin berkepanjangan dalam hal ini sehingga kekhawatiran dunia usaha juga tidak sampai misalnya mengambil langkah-langkah harus menaikkan yang namanya harga-harga produksi yang nantinya sampai konsumen juga akan semakin tinggi dan itu juga nanti akan bisa meningkatkan inflasi daripada perekonomian kita, begitu. Baik, Pak, sektor apa yang paling terdampak saat ini dari pelemahan nilai tukar rupiah? Tadi ada yang cuan, tapi ada juga yang tertekan, biaya produksi yang naik. Nah, ini spesifiknya sektor apa, Pak Sarman? Ya, tentu yang pertama adalah sektor-sektor yang memang sampai saat ini banyak tergantung terhadap bahan-bahan baku impor. Katakanlah seperti misalnya yang namanya industri makanan dan minuman, industri padat karya seperti tekstil, garmen, alas kaki, kemudian juga katakanlah seperti petrokimia. Termasuk UMKM kita juga ada yang tergantung, ya. Katakanlah misalnya seperti pengrajin-pengrajin tempe misalnya, mereka juga masih ada ketergantungan import kedelai misalnya. Nah, kalau nantinya harganya semakin naik, nah, otomatis biasanya ya akan disiasati dengan ukuran atau volumenya yang semakin kecil biasanya, tapi harganya stabil, ya. Ini tujuannya bagaimana supaya harga tidak naik tingkat konsumen sehingga pembeliannya juga akan tidak mengurangi gitu. Jadi memang hal seperti ini yang harus disiasati. Tapi saya yakin dunia usaha sudah mencoba mengantisipasinya. Hanya memang kita harapkan agar koordinasi antara Bank Indonesia dengan OJK dan juga kementerian terkait harus semakin ditingkatkan untuk bagaimana mengambil langkah-langkah pemerintah agar pelemahan rupiah ini tidak berlanjut dalam hal ini. Apakah saatnya misal Bank Indonesia sudah saatnya untuk intervensi pasar misalnya? Nah, ini ini menjadi sesuatu yang kita harapkan dari dunia usaha. Begitu, Mercy. Sarman, ini ada salah satu solusi yang diberikan oleh ekonom terkait dengan pelemahan nilai tukar rupiah. Salah satunya adalah kenaikan dari suku bunga Bank Indonesia 25 basis poin, Pak, supaya bisa mengimbangi suku bunga yang ada di luar negeri, Pak, yang saat ini juga sedang tinggi. Nah, kita akan lihat pernyataan dari ekonom berikut ini. Momen kali ini begitu ya, memang kalau kita lihat ya secara faktual begitu ya, suku bunga memang menurut saya perlu naik ya. Untuk kalau kita bicaranya adalah bagaimana mengamankan nilai tukar rupiah kira-kira gitu, atau sedikit banyak itu merelaksasi gitu ya supaya rupiahnya tidak tertekan terus begitu. Itu perlu memang ada signaling ke pasar, yaitu memainkan suku bunga tadi begitu. Walaupun mungkin saya juga berharap nilainya juga jangan terlalu tinggi gitu ya, kenaikan itu gitu, karena kan sepertinya investor ini juga melihat
arah dari suku bunga kita gitu. Memang ini tidak mudah ya karena kita itu apa istilahnya harapannya kan bunga itu ya rendah, terus sektor real bergerak begitu. Tapi memang ada kalanya ya ini instrumen yang perlu kita gunakan untuk menjaga kalau capital outflow-nya terus-menerus kayak gini kan ya harus dikasih ini juga kan ya istilahnya. Apakah pelaku usaha sepakat Pak bahwa yang dibutuhkan adalah kenaikan suku bunga atau sebenarnya ditahan rendah saja? Ada solusi apa Pak untuk pelemahan nilai tukar rupiah ini? Ya, saya rasa gini Mercy ya, bahwa memang ini menjadi salah satu solusi. Tapi dalam hal ini Bank Indonesia dengan OJK saya rasa perlu duduk bersama. Apakah memang kenaikan suku bunga ini akan menjadi salah satu solusi? Nah, ini kan harus dievaluasi karena kita melihat kan begini bahwa ini juga menjadi salah satu dampak bahwa ekonomi dunia kan tidak baik-baik saja. Apalagi dengan saat ini sudah ada perang ya di Israel dan Hamas, ini juga memiliki dampak terhadap perekonomian global dan itu pasti berdampak pada ekonomi kita. Nah, dalam konteks ini saya rasa memang pemerintah dalam hal ini melalui Bank Indonesia harus melakukan kajian yang lebih komprehensif lagi. Apakah sudah saatnya menaikkan suku bunga? Ya, kalau memang dianggap ini berkepanjangan, tentu ini menjadi solusi. Tapi dampaknya juga harus kita lihat juga, karena kenaikan suku bunga ini juga akan berdampak terhadap nanti bagaimana penyerapan daripada permodalan dunia usaha dalam hal ini. Nah, ini juga menjadi salah satu kendala juga, ya kan? Jadi artinya bahwa kami dari dunia usaha akan menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah, ya, apakah memang suku bunga ini menjadi salah satu alternatif terakhir? Karena setahu saya kan sudah 2 kali juga Bank Indonesia melakukan penyesuaian dalam hal ini. Jangan sampai nantinya menjadi menekan daripada laju perekonomian kita, ya, di mana nanti UKM-UKM kita, misalnya dunia usaha yang intervensi, yang akan melakukan perluasan usaha akan semakin stagnan dengan adanya kenaikan suku bunga ini. Karena mereka bagaimanapun akan membuat hitung-hitungan apabila suku bunga kita ini juga semakin tinggi ke depan dalam hal ini. Begitu. Pak Sarman, kita harapkan ada solusi dari pelemahan nilai tukar rupiah dan kita harapkan ini tidak berkepanjangan ya Pak, sehingga tidak membebani pelaku usaha dan juga masyarakat. Terima kasih Pak Sarman Simanjorang sudah bergabung bersama kami. Sukses, sehat selalu Pak. Selamat kembali beraktivitas. Dapatkan informasi, download Metro TV Extend sekarang.